Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buka hati, kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau lembut, Engkau manis, Engkaulah penghibur yang diutus Bapa kepada kami. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar, besar. Ketika bangun pagi hari, kami dapat membuka mata, dapat menggerakkan jari-jari kami. Kami menyadari kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa melompat, mencari hadir-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa melihat wajah teman-teman kami, wajah saudara-saudara kami. Ini semua karena Engkau Tuhan. Hanya karena-Mu. Hanya karena-Mu.
Bapa, kami rindu. Kami rindu Bapa. Penuhi kami dengan hadir-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan ia menjamah ujung jubah Yesus dan ia mengalami kesembuhan. Ada banyak orang dari segala penjuru di sana menyentuh Yesus. Tapi hanya kepada satu orang urapan Yesus mengalir. Sehingga Tuhan Yesus menyadari bahwa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab berkata, barang siapa memiliki, ia akan ditambah-tambah. Barang siapa tidak memiliki, walaupun ia hadir, daripadanya akan diambil. Ketika Bapak, Ibu, dan saya datang pada pagi hari ini, masuk dalam hadirat Tuhan, apakah karena kerinduan? Atau apakah hanya adat istiadat? Hanya kebiasaan? Rasa sungkan? Apakah benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar rindu akan Tuhan? Jika itu memang terjadi, katakan, mari katakan di depan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya rindu Tuhan. Penuhi saya dengan hadir-Mu Tuhan. Penuhi saya dengan hadir-Mu. Agar saya mengerti betapa dalamnya, besarnya, lebarnya, panjangnya,
tingginya kasih-Mu, agar saya mengerti makna salib Kristus, agar saya mengerti Engkau Bapa yang baik. Bapa, Bapa, Bapa yang gak pernah ninggalin kami. Bapa yang selalu ada. Bapa yang mengajari kami dengan kelemah lembutan. Bapa yang mengajari kami dengan kasih. Bapa yang selalu hadir. Tuhan, Engkau adalah sumber segala pertolongan bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, sumber jawaban persoalan kami. Yang semuanya hanya dapat kami temukan pada-Mu, ya Tuhan. Di saat hati ini berseru, memanggil nama-Mu, Engkau Tuhan, yang datang dan menyelamatkan kami. Dan pada pagi hari ini, kami mendapatkan perhatian-Mu. Kami mendapatkan cinta-Mu. Semua dari-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu, kami sadar Engkau ada. Hadir-Mu, kuasa-Mu mengalir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dunia bukanlah tempat kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan yang sejati, yang rohani sifatnya, yang hanya ada di dalam Dia. Tuhan menghendaki kesempurnaan
Bapak, Ibu, dan saya. Segala sesuatu pasti berlalu baik, kebahagiaan maupun kesengsaraan. Kebahagiaan lain yang Tuhan sudah siapkan di dalam roh Bapak, Ibu, dan saya. Janganlah kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada fakta dunia. Apa yang dunia katakan, apa yang terjadi pada dunia ini. Tetapi bersandarlah sandarkan kebahagiaan kita hanya kepada kebenaran yang ada di dalam Yesus. Karena hidup Bapak, Ibu, dan saya bukan ditentukan apa kata orang lain, apa yang dunia katakan, bukan juga ditentukan oleh fakta yang terlihat. Akan tetapi, kebahagiaan Bapak, Ibu, dan saya ditentukan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan rancangkan. Janganlah kita memandang kebahagiaan dengan hal-hal duniawi yang ada saat ini. Keadaan rumahmu, keadaan suasana tempat tinggalmu, semua fasilitas-fasilitas. Janganlah hati kita melekat pada kebahagiaan dunia ini. Karena itu bukan kebahagiaan sejati, Bapak, Ibu. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan dunia saat ini akan membuat Bapak, Ibu, dan saya memperoleh lebih banyak beban berat dari si jahat dan segala sistemnya. Mari kita berfokus pada hubungan diri kita, Bapak, Ibu, dan saya, dengan Tuhan dan surganya, sukacitanya yang terus meluap. Sukacita itu terus meluap dan tidak akan pernah habis, akan terus mengalir dari hadiratnya seperti aliran sungai yang alirannya terus mengalir, susul menyusul, tidak pernah berhenti. Sembah Dia. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu. Saya merasakan baru saja ada di antara Bapak Ibu yang baru saja mengalami kesembuhan pada kepalanya. Ya. Ketika datang dengan kepala yang sakit, lalu sembuh saat ini. Sudah sembuh. Kepalanya sudah ringan. Amin. Amin. Terpujilah Dia. Terpujilah Engkau, Tuhan.
Terpujilah Engkau. Yes. Ya, sudah sembuh. Ya. Kesembuhan sudah terjadi. Mengawali doa kita pada pagi hari ini. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti, memaknai kata iman. Iman adalah dasar, iman adalah bukti segala sesuatu di alam roh. Gambaran-gambaran yang dibenarkan oleh Allah. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sakit, pada bagian tertentu di tubuhnya, pegang bagian yang sakit itu. Dan gambarkan di alam rohmu, sakit itu sudah sembuh. Gambarkan bahwa Bapak Ibu tidak lagi mengalami sakit itu. Sudah sembuh. Katakan pada sakitnya, apa yang aku gambarkan di alam roh saat ini, maka termanifestasi di alam materi. Sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah apa yang menjadi iman Bapak Ibu. Imanmulah yang menyembuhkanmu. Bersama-sama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ketika Bapak Ibu mengalami kesembuhan, karena iman Bapak Ibu dan kasih karunia, Bapak Ibu akan diangkat lebih cepat kepada pengenalan akan Dia. Amin. Yes. Ya. Ketika dokter berkata, ini gak mungkin sembuh. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kuasa otoritas diberikan di dalam hatimu. Ketika hatimu menyimpan tabut perjanjian Allah dan Allah berbicara dalam hatimu. Kuasa, otoritas, dan kasih yang terus mengalir. Ya. Saya mendapatkan gambaran sebuah rumah makan. Kok pagi-pagi mikir rumah makan sih, Sam? Tuhan berkata, ambillah, kenyangkanlah dirimu, agar semua bangsa melihat engkau bangsa yang berbahagia, melihat engkau umat yang berkelimpahan susu dan madunya.
kenyangkanlah dirimu. Karena akulah sumber, akulah roti hidup. Barang siapa mencari aku, ia tidak akan kelaparan. Barang siapa rindu airku, ia tidak akan mengalami haus lagi. Lalu saya melihat sebuah perahu besar, di mana banyak orang antri di sana, hendak masuk ke dalam perahu itu. Apakah Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam antrian yang masuk ke dalam perahu bersama-sama dengan Yesus? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Tuhan tahu itu. Selesaikanlah apa yang harus diselesaikan. Bayarlah apa yang harus dibayar. Lepaskan apa yang harus terlepas. Dengan demikian, Bapamu di surga dipermuliakan. Bangunlah dan bangkitlah dari tidurmu, dan angkatlah tilammu. Berjalanlah. Berjalanlah. Dosamu sudah diampuni. Sakitmu sudah dipulihkan. Berlarilah dalam pertandingan iman dan dapatkan mahkota kemuliaan, mahkota yang tidak fana, yang di atasnya tertulis nama Bapa, tertulis nama Tuhan Allahku. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah Bapak Ibu, bukan karena setan tunduk atasmu, bukan karena otoritas untuk mengusir mereka, tetapi karena namamu ada dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Ketika seseorang masih kanak-kanak, di mana emosi bergejolak dengan kuat, dan ketika orang itu mengalami kelahiran baru, mereka akan masuk dalam bimbingan ke arah menjadi seorang yang matang secara emosional.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menghadapi dunia yang penuh penderitaan, roh Bapak Ibu dan saya menjadi tenang, tidak terpengaruh dari luar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terkadang Tuhan izinkan Bapak, Ibu, dan saya mengalami hal-hal yang membuat hati menjadi sedih maupun kecewa. Sakit hati, kadang-kadang berkali-kali, sehingga Bapak, Ibu, dan saya menyadari bahwa dunia ini bukan tempat berharap akan kebahagiaan. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dan mendemonstrasikan kuasa-Nya di dalam kelemahan-kelemahan Bapak, Ibu, dan saya. Dan ketika saya menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat kita berharap, itulah yang disebut kematangan emosional. Dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dua Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa agar kita beroleh damai sejahtera dalam Kristus Yesus, walau dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hati Bapak, Ibu, karena Yesus telah mengalahkan dunia.
kasih-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami. Kuasa-Mu membangun mimpi kami. Firman-Mu tajamkan visi-Mu yang Engkau letakkan di dalam kami. Untuk itulah ya Tuhan, kuatkanlah hati kami dan aturlah langkah kami agar kami tidak melakukan seperti anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu yang masing-masing mengambil perbaraan, membubuh api ke dalamnya serta hendak menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Dan kuatkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami tidak larut dalam perkabungan, dan agar hati kami tetap bersuka cita, supaya jangan kami mati, dan agar Tuhan tidak memurkai segenap umat ini. Minyak urapan mengalir dan menandai Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan menandai Bapak, Ibu, dan saya sebagai milik pusakanya, sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang dipercayainya. Anggur dan minyak baru pada pagi hari ini tercurah atas Bapak, Ibu, dan saya. Muliakan Dia, sembah Dia, ucapkan syukur. Dan nyatalah ya Tuhan kuasa-Mu. Seharum bunga mawar, seputih melati, seindahnya pelangi, sesejuk embun pagi. Demikianlah kasih-Mu Tuhan, lebih dari itu semua. Tuhan, kasih-Mu besar. Kasih-Mu melimpah ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persiapkan hati untuk lebih dalam tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya dan saudara-saudara merasa lelah, lelah pikiran, lelah hati, mari datang kepada Tuhan. Mari berendam di hadapan Tuhan. Yes. Minyak dan anggur baru itu dicurahkan pada pagi hari ini, membasuh hati dan pikiranmu. Tercurah. Terimalah dengan imanmu. Yes, God. Mengalirlah. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita satukan hati. Kita bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu masuk dalam dimensi supranatural pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Kita masuk dalam dimensinya Allah. Bayangkan di dalam gambaran alam bawah sadar Bapak Ibu dan saudara semua, rasakan ketika kaki-kakimu menyentuh rumput. Rasakan aromanya, aroma embun pagi pada pagi hari ini. Lalu kaki Bapak Ibu melangkah setapak demi setapak. Lihat, ada sungai di sana yang airnya begitu jernih, seperti kristal. Ya, saya melihat sudah banyak di antara Bapak Ibu
yang bersama-sama di sana. Lalu ia memanggil ibu mari masuk. Ibu dalam urutan pertama yang dibaptis oleh Roh pada pagi hari ini. Ya, terima. Rasakan air itu mengalir. Rasakan sejuknya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam barisan. Mari kita masuk ke dalam sungai itu. Dan ia memanggil Ibu dengarkan. Dengarkan Tuhan memanggil nama Bapak Ibu. Siapkan hati agar hati nurani Bapak Ibu tetap terpelihara dengan murni. Dengarkan. Dengarkan Roh memanggil namamu. Dengarkan. Saya melihat 2 orang malaikat. Memapah Ibu. Menggandengnya kiri dan kanan. Rasakan airnya. Sejuk. Tidak dingin dan tidak panas. Sejuk sekali. Dan banyak malaikat di sekeliling kita menyaksikan anak-anak Allah diurapi. Ya. Ya. Tuhan. Tuhan. Engkau baik. Tuhan, Engkau setia. Lalu mereka yang sudah dibaptis pada pagi hari ini dikenakan jubah putih. Ditempatkan dalam sebuah taman yang di dekat pohon besar itu, di mana ada sukacita dan pengharapan. Terima, terima. Oke. Aroma semerbak dari bunga-bunga di taman begitu murni, begitu lembutnya. Oh God, thank you God. Yes God.
Kita nggak rela ya Bapak Ibu, ketika sesi ini harus berakhir. Kita nggak rela. Tuhan, kami masih rindu Tuhan. Kami ingin terus bersama-sama dengan Tuhan. Saya melihat ada jantung yang baru yang Tuhan hendak ganti. Dan berbagai macam anggota-anggota tubuh yang Tuhan hendak ganti. Liver, lambung, ginjal, usus, dan berbagai macam. Itu artinya sakitmu sudah disembuhkan. Dialah pengharapan dan kasih. Dialah satu-satunya pengharapan dan kasih. Mari masuk Bapak Ibu. Terus masuk dalam hadirat-Nya. Sekalipun sesi pada hari ini sudah berakhir, teruslah masuk, teruslah tinggal dalam hadirat-Nya. Gak peduli dimanapun Bapak Ibu berada, di pekerjaan, di pasar, di dapur, di jalan, dimanapun Bapak Ibu berada, teruslah tinggal dalam hadirat Tuhan, sehingga jiwamu tidak akan pernah kekeringan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersemanyamlah Tuhan dalam kemah suci-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk momen yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus mengalir, terus berendam. Terus berendam. Terus berendam dalam cintanya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita awali minggu ini bersama-sama. Di dalam kuasa hadirat, kasih dan pengudusan, cinta dan pengorbanan-Mu. Saya mau katakan, yang hari ini mengalami kembung, perutnya kembung, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ya, sembuh. Anginnya keluar. Asam lambungnya normal. Tidak sesak nafas. Dan mengalami mukjizat yang terjadi dengan cepat.
Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.